Halo semuanya, selamat datang di Ho Chi Minh City, Vietnam. Dan sekarang kita sedang menghadiri acara ulang tahunnya Vespa ke-80. Dan mereka secara spesial meluncurkan edisi Vespa 80 Limited Edition dengan warna Verde Pastello yang hadir sejak pertama kali tahun 1946. Jadi warna Vespa ini sudah hadir sejak Vespanya lahir. Keren banget. Jadi mereka menghadirkan warna ini di beberapa model seperti Sprint, Primavera, dan juga GTS. Sekarang kita bahas detail-detail menarik dari ketiga model tersebut. Yuk. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. On my way, on my way. Pertama, kita mulai dulu dari Vespa Primavera edisi spesial 80 tahun dengan warna Verde Pastello ini. Tentu gayanya Vespa ya. Mesin spesifikasinya sama dengan yang ada di Indonesia. Mesin 180 cc terbaru dengan keluaran tenaga 14,9 PS dengan torsi 13,7 Nm. Sektor pengeremannya sama, disc brake depan dan teromol di bagian belakang, dan sektor kaki pun juga masih sama, trailing di bagian depan, single shock di bagian belakang. Namun yang berbeda adalah detail dari desain si bodinya sendiri, yaitu edisi spesial dengan warna Verde Pastello ini. Spionnya diwarnain Verde Pastello, panel instrumennya juga, dan krom-kroman di bagian perisainya juga diwarnain, bahkan sampai ke behel belakangnya diwarnain Verde Pastello. Nggak ada atau bahkan minim krom-kroman di Vespa edisi spesial 80 tahun ini. Tapi yang tadi disebutkan itu telah di finishing dengan satin, jadi nggak glossy kayak bagian body juga kepalanya ini. Kalau yang bagian body sama kepalanya itu di finishing glossy Verde Pastello, lengkap dengan logo 80 tahunnya Vespa di bagian perisai depan sama belakang. Terus bagian spatboardnya ada jenggernya nih ya, khas Primavera, dan velgnya yang keren, ala-ala turbo fan klasik tapi masih sporty, dan dengan cover suspensi trailing yang di cover juga. Lanjut lagi soal detail-detailnya, handle gasnya, terus detail plastiknya ya di bagian perisai belakang, bagian dek kaki, karet-karetnya sama bagian joknya itu nggak diwarnain monoton hitam doang, tapi dia diwarnain hijau, namun dengan shades yang lebih gelap, jadi digelapin sedikit biar ada gradasinya. So emang cuma perbedaan di detail-detail desainnya aja, tapi tetap kuat banget. Jadi makin kuat ciri khas klasik dari sebuah Primavera. Ditambah kalau misalkan bodi Primavera di Indonesia sendiri itu kan bagian tepung kirinya datar aja, nggak ada grill kayak si Vespa Sprint. Tapi ternyata di edisi khusus spesial ini ada grillnya. Jadi pakai bodi Sprint tetap, cuma dasinya dasi Primavera, kepalanya kepala Primavera. Jadi harusnya ini yang jadi ciri-ciri klasik dari sebuah Primavera. Kenapa grillnya nggak di ke Primavera juga gitu? Kenapa cuma di Sprint kalau di Indonesia ya? Lanjut lagi ya. Untuk pengereman belakang sebenarnya kita nemuin gambar kalau yang versi Primavera itu dapat juga disc brake, tapi yang di sini sekarang masih teromol ternyata, sama kayak yang ada di Indonesia sektor pengereman. Jadi itu dia detail perbedaan desain di edisi khusus spesial untuk Primavera ini. Sekarang kita lanjut ke Vespa Sprint. Lanjut lagi, detail di Vespa Sprint 180 edisi spesial 80 tahunnya Vespa dengan warna Verde Pastello ini. Tentu spesifikasi mesin masih sama, 180 cc. Keluaran tenaganya juga sama kayak Primavera dengan keluaran tenaga 14,9 PS dengan torsi 13,7 Nm. Sektor pengereman pun kalau kita lihat ya secara jelas itu di bagian depan masih disc brake, bagian belakang juga masih teromol, belum yang spesifikasi seperti yang Sprint teh. Tapi kalau misalkan kita lihat detail-detailnya juga sama persis dengan yang Primavera. Spionnya, terus list-list perisainya, behelnya. Nah, yang kepasang di sini karena aksesoris ya, pakai aksesoris top box. Jadi behelnya pun nggak diwarnain behel
sewarna Verde Pastelo dengan finishing satin, tapi dia pakai behel chrome karena lagi-lagi ini pakai behel aksesoris yang pakai top box. Kalau misalkan bawaan standar atau bawaan pabrikan itu pasti juga di finishing satin sama warna Verde Pastelo juga. Terus lanjut lagi, logo juga masih 80 tahun di bagian depan. Di bagian belakang juga masih ada logo 80 tahunnya Vespa. Bagian spakbor sporty dengan dasi yang juga sporty, aksen bolong-bolongnya juga masih ada dari Sprint 180 standar. Velgnya masih gaya turbo fan. Cakep banget, 12 inci depan belakang. Ini yang jadi primadona velgnya nih, cakep banget sih, keren banget. Mau dipasang di Sprint, mau dipasang di Primavera, cocok. Karena kesan klasik Primaveranya makin dapet, jadi Primaveranya makin klasik. Tapi kesan sportinya, kalau misalkan dipasang di Sprint, itu juga masih dapet. Jadi membuat Sprintnya makin sporty. Keren banget emang. Plus warna Verde Pastelonya ya. Dan permainan gradasi di aksen-aksen kayak plastik perisai belakang, dek kaki ya karet-karet enggak list, cuma karet hitam doang. Joknya juga diwarnain hijau dengan lebih gelap ya nadanya. Pun di aksesorisnya ini bagian top box juga diwarnain Verde Pastelo dengan warna senderan yang sama dengan bagian joknya. Wow. Itu dia detail Vespa Primavera dan Vespa Sprint edisi khusus 80 tahun Vespa Verde Pastelo. Sekarang kita lihat yang GTS. Dan ini dia detail dari Vespa yang GTS 80 Anniversary dengan warna Verde Pastelo. Kita lihat ya, kalau misalkan yang chrome-chrome-nya hampir nggak ada. Yang chrome bahkan cuma di bagian jalu aja sama bagian handle atau tuas rem. Sementara untuk bagian spionnya, list-list perisai atau tamengnya Vespa, dan juga behelnya itu udah di finishing warna Verde Pastelo juga. Tapi finishingnya bukan glossy, melainkan pakai finishing satin. Belum lagi ngomongin soal per emblem-emblemannya yang udah ada banyak emblem 18 anniversary kayak di perisai depan sama perisai belakangnya. Mencirikan ini adalah edisi khusus 80 tahun dari Vespa. Tapi yang paling keren adalah justru bagian velgnya yang ala-ala gaya turbo fan, model klasik tapi tetap sporty dengan tulisan Established 1946. Itu adalah tahun kelahiran dari Vespa itu sendiri dengan model pertamanya itu model 98. Lanjut lagi, detail yang menarik juga ada di bagian finishing nih ya. Nih, panel instrumennya pun juga diwarnain Verde Pastelo dengan finishing satin. Terus bagian perisai belakangnya ini plastiknya, list karetnya, bahkan sampai ke joknya. Dan handle gripnya itu nggak pakai warna monoton kayak hitam atau putih atau yang cuma hitam putih aja, tapi dia senada sama warna Verde Pastelonya. Jadi ada aura-aura hijau yang membuat kesan dari sisi klasiknya tetap terasa, namun modernnya juga berasa. Karena basisnya sendiri adalah basis dari Vespa Super Tech dengan high performance engine 300 cc. Ini dia spesifikasinya. Bener-bener plek ketiplek. Desain dan detail-detailnya aja yang benar-benar berbeda. Bahas soal mesin yang sebenarnya basis sama aja sama Vespa GTS Super Tech. Dia punya mesin 300-an cc dengan keluaran tenaga sebesar 25 horsepower dan torsi 28 Nm. Soal fitur-fitur, speedometer masih full LCD, full layar TFT, juga dengan full color. Sehingga membuat dia memang memiliki basis fitur juga tenaga atau performa yang sama dengan Vespa GTS Super Tech. Oke, sekarang waktunya kita cobain Vespa ini Sprint. Lampunya kotak. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond after. Oke, jadi intinya sama aja kayak Sprint sih, karena nggak ada perbedaan spesifikasi atau performa. Oke. Ini kita pakai yang HP nggak sih? HP. Ah, kita pakai yang 300 cc berarti. High performance engine. Nih. On my way, on my way. They wanna judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. Wih. Ternyata walaupun berat motornya tapi tetap stabil dan walaupun low speed ya, dia tetap enak buat slip.
Tapi ya sama aja rasanya kayak GTS Supertech. Karena high performance engine juga. Oke, sekarang gantian Bapak Adit yang nyobain. OMW, nothing left to prove. So enjoy the view, taking a picture like Malibu. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. Lucu juga ya ternyata. Detail dari angka 80-nya, itu nolnya ternyata baut. Oke, jadi itu dia edisi spesial terbatas dari Vespa 18 Anniversary. Jadi ada seri Primavera, ada model Sprint, dan ada juga model GTS. Kalian pengen banget yang mana nih? Dan mungkin karena ini masih di Vietnam, spesifikasinya bakal berbeda dari yang nanti hadir di Indonesia. Tapi coba komentar di bawah, kalian pengen model yang mana? Masuk duluan ke Indonesia, mau yang Primavera 18, mau Sprint 18, atau yang GTS 80? Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, melaporkan langsung dari Ho Chi Minh, Vietnam.